Video ini adalah untuk kalian yang punya ambisi yang besar, ya, yang memang ingin mengubah hidup kalian ke arah yang lebih baik, menjadi yang terbaik di satu bidang. Di sini saya akan sampaikan insights yang saya dapatkan dari buku yang bernama Awakens the Giant Within, atau dalam bahasa Indonesianya membangkitkan raksasa dalam diri kita. Dan ini ditulis oleh Anthony Robbins, salah satu motivator terkenal di dunia. Nah, kalau kalian memang tertarik, ya, kalian bisa beli dan baca bukunya ya, karena menurut saya ini bukunya lumayan menarik. Di sini saya akan sampaikan insights dari buku ini ditambah dengan pemikiran dari saya pribadi. Ya, semoga ini bisa membantu ya dalam perjalanan kalian untuk mengubah hidup kalian menjadi yang terbaik di satu bidang. Nah, yang pertama itu adalah memahami bahwa semua perubahan besar itu berawal dari satu keputusan yang diambil di dalam satu momen. Jadi kalau misalnya kita lihat orang-orang besar di luar sana, di berbagai bidang, seperti Cristiano Ronaldo misalnya, dia menjadi yang terbaik di dunia dalam sepak bola. Itu karena ada satu momen di dalam hidup dia, di mana dia menentukan, ya, dia membuat satu keputusan bahwa dia akan menjadi yang terbaik di dunia. Dan ini berlaku di semua. Kalau misalnya kita lihat di dalam basket, Kobe Bryant juga sama. Ada satu titik di dalam hidup dia, di mana dia memutuskan bahwa dia akan menjadi yang terbaik di dunia. Kalau misalnya konten kreator, kita lihat Mr. Beast, itu juga sama. Ya, ataupun orang-orang yang berkarir sampai mentok, dia menjadi satu direktur di perusahaan yang besar, ataupun pebisnis yang bisnisnya sampai besar sekali skalanya di level global, itu mereka ada satu titik di dalam hidup mereka di mana mereka mengambil keputusan tersebut. Nah, jadi langkah paling pertama itu kalian harus menentukan keputusan ini. Tentukan keputusannya dengan jelas, apa tujuan kalian, puncak gunung yang mana yang kalian tuju. Apakah itu karir yang sekarang, misalnya kalian berkarir dalam bidang marketing, mau jadi direktur marketing di dalam perusahaan besar skala global. Kalau misalnya kalian ingin mulai berbisnis, bisnisnya ingin di skala nasional misalnya menjadi yang terbesar di Indonesia. Menjadi konten kreator, kalian ingin menjadi konten kreator yang followersnya paling besar di dalam ranahnya kalian, atau apa? Ini harus benar-benar jelas ya, supaya bisa dibayangkan. Dan ini memang pasti akan butuh waktu untuk direnungkan ya, karena kalau satu keputusan sudah diambil, memang idealnya kita pegang terus sampai itu tercapai. Kalau bisa sepanjang hidup kita, ya sampai kita mencapai di puncak gunung yang kita sudah tentukan. Idealnya kita sangat fanatis ya dengan kita punya tujuan ini. Jadi setiap hari bangun tidur, pagi sampai malam, sampai tidur lagi, itu di dalam kepala pikiran cuma satu. Kita mau mendaki puncak gunung ini menjadi terbaik yang di sini, di dalam hidup kita. Itu yang paling oke. Karena kalau kita coba bedah pikiran-pikiran orang yang sudah sampai di puncak, rata-rata seperti itu. Nah, tapi kalau kita belum sampai situ, ya ada baiknya kita bantu dengan kita memprint keluar foto-foto. Ini cara yang selalu saya sarankan ke orang-orang ya. Karena saya juga begini gitu ya, saya print foto-foto, misalnya saya ingin menjadi pebisnis yang hebat. Saya print tuh foto-foto ada Elon Musk, Jeff Bezos. Saya taruh di tempat yang sering saya lihat. Ketika saya bangun, ketika saya kerja, saya sering lihat. Nah, kalian bisa lakukan yang sama. Kalau misalnya kalian ingin menjadi direktur dalam sebuah perusahaan besar, ya print aja profesional-profesional yang di dalam perusahaan besar sebagai direktur, yang kalian jadikan panutan, siapa, di print keluar. Supaya apa? Supaya membantu mengingatkan tujuan kalian, supaya lebih fanatis lagi. Karena paling ideal itu sudah melekat di dalam pikiran. Kalau saya sekarang memang sudah sangat melekat di dalam pikiran, tujuan saya itu seperti apa, gunung mana yang ingin saya daki puncaknya. Nah, kalian harus seperti itu. Oh ya, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe ya ke channel ini supaya nanti kalau misalnya ada video baru akan muncul di halaman home kalian. Nah, bagi kalian yang mau belajar bisnis ataupun ingin mengembangkan bisnis kalian bisa cek aplikasi yang sedang saya bangun, namanya Growin. Di dalamnya ada ribuan ilmu teknis bisnis, bisa konsultasi tertulis, networking sesama berbisnis, dan ada template dokumen siap pakai. Kemudian yang kedua, pahami bahwa pengelolaan kondisi emosi ini sangat penting. Jadi sepanjang perjalanan kita mencapai yang terbaik di dalam yang kita sudah tentukan, itu pastinya ada dinamika emosi ya. Dan kita harus paham bahwa emosi ini bisa kita kontrol. Salah satunya adalah dengan fisik. Jadi kalau misalnya kita lagi negatif, atau kita lagi sedih, lagi motivasinya nggak ada, ini fisik sangat mempengaruhi untuk kita recover, ya untuk kita balik ke kondisi normal. Ini harus dipahami. Jadi idealnya kita tuh tegap, ngadep ke atas, supaya membantu kita positif, termasuk senyum. Gitu ya, senyum. Ini sangat membantu. Jadi kalau misalnya kalian lagi sedih, jangan malah badannya ngeringkuk, sedih gitu ya. Mukanya juga cemberut seperti ini. Itu tambah menjadi-jadi gitu. Jadi kita harus bisa
meregulasi kita punya fisik. Kita harus selalu sadar bahwa fisik ini sangat berpengaruh. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, pastikan fisiknya nih sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, kita ingin fisiknya ini percaya diri, ya, kemudian juga memancarkan positivitas, ya, baik di dalam diri maupun di luar diri. Kemudian kita juga harus paham tentang identitas diri kita. Kita tahu bahwa kita sudah ada satu gunung yang mau kita capai di puncak. Tapi sebelum mencapai puncak tersebut, idealnya memang identitas kita sebagai orang di puncak tersebut sudah melekat dari sekarang. Kalau misalnya kalian punya satu orang teman yang dimana dia adalah artis yang sangat menjaga badannya, karena dia kalau main film, dia salah satu nilai jual dia adalah badannya dia itu. Misalnya sangat atletis, atau kalau perempuan ya badannya sangat bagus gitu ya. Karena dia memainkan satu peran di dalam filmnya yang memang membutuhkan badan tersebut. Nah, pada saat dia pergi makan sama kalian, terus makanannya ada banyak yang kalian pesan semuanya minyak-minyak. Menurut kalian dia akan makan nggak? Ya kalau dia memang artis yang sudah top sekali, dia nggak bakal makan. Karena dia tahu identitas dia adalah artis top. Dan dia sangat butuh dia punya fisik, yang tadi mungkin cowok atletis, kalau cewek sangat jadi gitu ya. Untuk ya di dalam film-film yang dia perankan itu, dia harus jaga karena dia memang adalah identitasnya artis. Sama seperti Ronaldo gitu ya, dia bangun pagi, terus dia malas gitu, dia ngerasa, aduh lagi capek nih. Mungkin nggak dia langsung skip latihan dia? Kemungkinannya kecil. Karena di dalam kepalanya dia, identitas dia adalah pemain terbaik di dunia. Pemain terbaik di dunia mungkin nggak sih skip latihannya di pagi? Enggak kan? Idealnya, nah, kalian bisa menempelkan identitas itu di dalam kepala kalian. Jadi kalau kalian tadi sudah tahu, pengen jadi content creator yang paling top, pengen jadi pebisnis yang paling top, coba serap itu ke dalam diri kalian. Dan ketika mau mengambil satu keputusan dan lainnya, coba refleksikan diri kalian. Identitas itu akan mengambil keputusan yang akan kalian ambil nggak? Kalau misalnya ada orang lain dengan identitas tersebut, keputusan yang diambil akan seperti apa? Nah, itu akan sangat membantu. Kemudian cara pandang kita terhadap problem yang datang ke hidup kita ini juga sangat penting ya. Jadi kita harus melihat semua problem yang datang itu adalah tantangan. Apapun yang kalian kerjakan dalam hidup, apapun kondisi kalian sekarang, problem itu pasti ada. Namanya hidup, problem itu pasti ada. Memang kita hidup ini adalah menyelesaikan problem yang datang ke hidup kita. Jadi setiap kali ada problem yang datang, anggap itu sebagai tantangan. Jadi dalam perjalanan kita mencapai titik puncak yang ingin kita daki, anggap itu sebagai tantangan. Karena kalau kalian benar-benar bedah, kayak misalnya Ronaldo atau Kobe Bryant, ya mungkin kalian banyak yang nonton juga ya Kobe Bryant punya podcast. Dia cerita tuh, ada satu malam dia harus jaga anaknya karena anaknya sakit, dia jaga sampai jam 4 subuh. Dia baru tidur, tapi jam 6 dia harus bangun buat latihan selama setengah jam, terus jam 7 tuh ada pertandingan. Dia tetap lakukan, ya karena dia sudah winner mentality, kan nggak mungkin dia, ayo udah bangunnya agak telat aja deh, dan ini coba izin aja deh, nggak usah ikut pertandingannya, ya nggak mungkin. Dia sudah winner mentality, dia tahu dia adalah yang terbaik di dunia. Jadi apapun yang datang, dia anggap itu sebagai tantangan yang harus dia lewati, gitu. Jadi ini akan sangat membantu ya, kalau kalian bisa melihat segala sesuatu yang datang itu memang pasti ada, namanya problem, pasti ada, besar ataupun kecil, anggap sebagai tantangan yang memang harus dilewati, gitu. Dan satu lagi, ini tips yang lumayan membantu ya, di dalam lingkungan kerja, tempat kalian bekerja, pastikan itu rapi. Ya, karena kalau misalnya rapi, itu sangat membantu dalam berpikir jernih. Ini satu tips kecil yang menurut saya cukup membantu ya, makanya saya suka sekali dengan meja yang rapi. Ya, saya selalu merapikan meja saya. Nah, kalian bisa coba ya. Mungkin banyak orang yang bukan otak kiri banget, yang orang-orang kreatif akan nggak setuju dengan statement saya. Tapi kalian bisa coba. Coba deh rapiin lingkungan kerja kalian. Ya, tempat kerja kalian, khususnya meja kalian. Nah, nanti itu akan sangat membantu dalam berpikir jernih. Kalau saya secara pribadi memang seperti itu. Karena kalau lingkungan kerjanya ngejelimet, ya berpikirnya juga nggak gitu bisa jernih. Nanti kalian bisa coba. Kemudian insight yang ketiga adalah tanyakan pertanyaan yang benar. Jadi kalau misalnya kalian sedang menghadapi kesulitan, jangan menanyakan masalah yang bikin kalian tambah sulit. Aduh, kenapa ya gua kok duitnya seret? Aduh, kenapa ya kok gua hidupnya susah terus ya? Oh, aduh kenapa ya kok gua ketemu hal yang sial terus ya? Itu kan semua yang negatif ya. Kalian lemparkan ke diri kalian, menanyakan sesuatu yang menambah kesuraman dalam hidup kalian. Rubah pertanyaannya. Oke, problemnya kayak gini ya. Selanjutnya yang bisa saya lakukan yang terbaik itu apa? Coba deh, setiap kali ada problem, misalnya kalian sekarang problemnya adalah judi online. Misalnya kalian masukin duit ke judi online. Terus duit kalian habis gitu ya. 50 juta. Sekarang duit kalian 0. Kalian tanya, oke, sekarang duit gua 0. Gua sudah belajar bahwa ini sebenarnya memang nggak boleh. Anggap ini pelajaran. Oke, apa yang bisa gue lakukan sekarang? Apa yang perlu gue koreksi? Apa kesalahan yang nggak boleh gue lakukan lagi secara berulang? Nah, kalian harus rubah cara kalian bertanya. Ya, karena cara kita bertanya itu sangat mempengaruhi terhadap apa yang akan kita lakukan di dalam hidup kita. Jadi jangan sampai pertanyaan ini mengarahkan ke kesuraman diri. Itu enggak banget.
Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, orang-orang yang sampai di puncak gunung, itu bukan orang yang seperti itu. Nggak mungkin kayak Ronaldo, dia melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang negatif dan menimbulkan kesuraman dalam diri dia. Ataupun pebisnis-pebisnis yang hebat di dunia, dia nggak seperti itu. Rubah pertanyaannya. Apa yang bisa dilakukan di situasi ini? Oke, kesalahan apa yang kita nggak boleh ulangi? Dan apa yang terbaik yang bisa dilakukan dengan apa yang kita miliki? Jadi pertanyaannya harus dirubah ya. Dan satu lagi yang penting adalah ingat ya, kalian harus selalu cari solusinya dengan apa yang kalian miliki. Ya jangan sampai mentok. Seringkali orang gini, oh sekarang gue mau mulai bisnis. Mentok nih karena nggak ada modalnya. Udah stop di situ. Emang benar nggak ada modal uangnya. Itu benar nggak ada modal uangnya. Tapi ingat, selalu pikirkan solusi dari apa yang kalian miliki. Apa yang kalian miliki? Oh kalian punya koneksi. Mungkin kenalan dari kenalan kalian ada yang mau investasi di bisnis kalian. Yang penting presentasinya jelas, perhitungannya jelas, dan kalian benar-benar lakukannya dengan transparan, dengan penuh integritas gitu ya, dan benar-benar kerja keras untuk itu. Jadi jangan berpikir solusinya tuh cuma satu. Solusi itu pasti ada banyak. Saya yakin kalau misalnya ada orang yang bilang, oh saya nggak bisa melakukan ini karena ini. Sebenarnya kalau dia berpikir lebih keras, itu banyak itu solusi yang lain. Asal dia mau pikir aja. Ya intinya adalah kita coba pikirin dari yang kita punya nih. Apa sih yang kita bisa lakukan untuk menjadi solusi dari problem yang kita alami? Ini penting banget ya. Jadi kalau kalian bisa menguasai ini, hidup kalian akan berubah. Ya karena saya juga sudah mulai menggunakan teknik ini selama bertahun-tahun ya. Kemudian hal yang keempat, ya insight yang keempat itu adalah paham prioritas. Nah ini juga penting. Jadi kalian harus paham prioritas kalian dalam hidup itu apa. Memang orang-orang punya prioritas itu pasti berbeda-beda. Ada orang yang prioritas keluarga, ada orang yang prioritas karir. Tapi kalau kita bedah, memang orang-orang yang di dalam bidangnya, mereka prioritasnya adalah karir mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka. Ya, kayak misalnya Kobe Bryant. Kalau ditanya sama dia di dalam interviewnya, kalau kita nonton, itu Kobe Bryant, dia melewatkan banyak sekali acara-acara undangan dari teman-temannya, yang dimana dia mengorbankan itu untuk latihan, untuk menjadi yang terbaik di dunia. Pebisnis-pebisnis yang hebat di dunia kayak Elon Musk, itu juga sama. Karena prioritas di dalam kepala dia adalah goal itu tadi, titik puncak di gunung. Nah, jadi kalian sekarang harus tetepin nih, prioritas kalian apa? Saya nggak memaksakan kalian untuk membuat puncak gunung itu menjadi prioritas kalian, karena setiap orang pasti beda. Ada orang-orang yang tetap prioritasnya tetap keluarga. Ya, itu pasti ada plus minus. Tapi memang orang-orang yang sampai di puncak gunung biasanya itu nggak balance. Prioritasnya itu dia akan di yang dia kejar ini secara karir, secara bisnis, atau apapun. Jadi, yang lainnya itu non-priority. Jadi, ini harus kalian pahami ya, karena segala sesuatu kalau bukan menjadi prioritas, itu nggak akan kita lakukan. Kayak misalnya sekarang kalian bilang, oh pengen nih mulai bisnis. Terus sore teman kalian ajak keluar. Ya kalian padahal baru pulang kerja nih sebagai karyawan. Kalau kalian paham bahwa prioritas kalian adalah mau mulai bisnis, menjadi pebisnis dengan bisnis yang besar, ya berarti seharusnya kalian tolak dan kalian meluangkan waktunya untuk mulai tulis plan bisnisnya. Ya kemudian hitung kebutuhan uangnya, tulis list kenalan yang bisa dijadikan investor. Jadi supaya semakin dekat dengan goal yang kalian sudah tetapkan. Gitu. Jadi prioritas ini sangat penting ya. Jadi ini juga salah satu yang harus ditanamkan. Setiap kali ada hal-hal yang di luar dari prioritas, seharusnya itu bisa kita say no. Ya kita tolak. Ya jangan gak enakan. Ini selalu saya tekankan ya di banyak video saya. Jangan jadi orang yang gak enakan. 100 tahun lagi udah gak ada yang kenal kita kok. Semua juga udah meninggal. Kita juga udah gak ada 100 tahun lagi. Jadi, intinya apa yang kita prioritaskan itu yang kita lakukan. Kalau ada yang di luar dari itu, ya kita lupakan dulu, jangan lakukan. Karena waktu kita terbatas. Kita harus bisa alokasi waktu kita. Gitu. Dan kelima, ya insight yang kelima itu adalah perkuat keyakinan diri. Ini banyak sekali orang yang struggle ya, terutama ini yang hidup di dalam keluarga yang negatif. Ya keluarga yang kekurangan yang mungkin nggak gitu berpendidikan ya dan sangat negatif. Jadi suara kecil di dalam hatinya itu juga negatif. Jadi saya ingin mengajak kalian untuk merubah keyakinan diri kalian. Caranya adalah dengan memperhatikan suara kecil kalian. Jadi tiap kali ada masalah kalian coba perhatiin suara kecil kalian tuh apa. Itu bisa kedengeran loh. Kayak misalnya kalian bilang, aduh ini gua gak bakal bisa nih. Aduh ini gua kan orangnya sial gitu. Nah kata-kata kecil itu coba kalian perhatikan. Kalian harus rubah. Kata-kata kecil itu menjadi kata-kata yang membangkitkan. Kata-kata yang meningkatkan kepercayaan diri. Gua adalah yang terbaik di dunia. Gua pasti bisa kerjain ini. Makanya kalau kalian lihat atlet-atlet ya, pada saat dia mau melakukan dia punya performa sebelum olimpiade, banyak sekali yang dia ngedumel ngomong-ngomong kan, you can do it, you can do it.
pasti bisa. Only this time. Come on, let's do it. Dia afirmasi ke diri sendiri. Nah, ini kalian harus lakukan. Memang kalau kita sudah menjadi orang yang positif di dalam pikiran kita, ini kita nggak perlu lagi. Ya, tapi kalau kita sangat negatif, suara kecilnya itu negatif, harus kita paksakan untuk dia ngomong hal-hal yang positif. Kita ulang-ulang terus. Setiap hari kita ulang-ulang. Setiap kali ada masalah, perhatikan suara kecilnya, kita rubah. Gue pasti bisa. Gue pasti bisa. Gue yang terbaik, ya. Pasti bisa. Pasti kuat. Pasti tercapai. Gitu. Karena kalau kita menghina diri kita di dalam suara kecil kita, dan kita tidak memberikan motivasi ke diri kita di dalam suara kecil kita, orang lain nggak akan melakukan itu untuk kita. Jadi hanya kita sendiri, kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi 5 hal ini ya sangat penting. Saya ulang lagi, semua berawal dari keputusan yang kalian ambil. Kelola kondisi emosi kalian. Kalian harus pahami bagaimana cara untuk mengelola kondisi emosi. Tanyakan pertanyaan yang benar, paham prioritas, dan perkuat keyakinan diri dengan menguasai suara kecil yang ada di dalam diri kalian. Semoga berguna ya.